Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Bincang Sahur, Ikhwan akhwat. Karena ini tapping di kediaman Ustaz Husein, kita tapping di pagi hari ya Ikhwan akhwat. Mungkin yang menyimak melalui YouTube, kok Bincang Sahur siang-siang, karena ini tapping dan juga sebelum Ramadan, Ikhwan akhwat. Alhamdulillah saat ini kita sedang di kediaman Ustaz Husein Alatas, dan yang akan kita temani bincang-bincang guru kita yang mungkin Ikhwan akhwat juga sudah tidak asing lagi dengan beliau, yaitu Ustaz Husein Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selama semua kru semuanya. Iya, selama lockdown ini Ustaz, aktivitas seperti apa Ustaz? Alhamdulillah. Walaupun kita tidak keluar rumah, tapi di rumah kita banyak kegiatan, termasuk di samping rekaman siaran kita setiap harinya juga kegiatan kita di rumah bersama keluarga. Iya. Nah ini juga kan banyak juga dari pendengar itu sama ya seperti kita semua, lockdown di rumah. Mereka sampai bingung gitu, sampai sekarang kan mungkin udah hampir 1-2 bulan ini Ustaz. Ada yang mereka sampai bosen, bete kalau bahasa anak gaulnya. Mereka bingung harus ngapain lagi nih, terutama para orang tua yang tidak biasa memberikan pengajaran, pendidikan kepada anak-anak. Itu harusnya seperti apa Ustaz? Mungkin ada nasihatnya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Kang Rizal, begitu pula kru Rasil yang menemani kita, ikhwan akhwat pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mengizinkan kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani ibadah siang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan rahmah yang insya Allah akan datang esok hari. Allah subhanahu wa ta'ala ampuni kita dari seluruh dosa kesalahan kita, mengkhusyukkan hati kita untuk dapat betul-betul menjalankan ibadah siam, qiyam, terutama sekali membaca Al-Quran, karena bulan ini mendapatkan kemuliaan dengan turunnya Al-Quran padanya. Jadi sebelum turunnya Al-Quran, Ramadan merupakan bulan yang biasa seperti bulan yang lain, tidak memiliki keistimewaan. Bahkan orang-orang Arab pada zaman dahulu kala merasakan kehadiran Ramadan ini merupakan hal yang membuat mereka merasakan resah dan gelisah. Kenapa? Karena panasnya. Kata Ramadan diambil dari kata Romab yang artinya membara. Jadi pada zaman dulu, ya, sebelum turunnya Al-Quran, Ramadan merupakan bulan yang tidak disukai. Tapi subhanallah, dengan turunnya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan rahmat siang maupun malam. Bahkan orang-orang yang beriman yang tidur pun pada bulan tersebut terhitung ibadah kepada Allah. Tidurnya merupakan ibadah. Bahagian dari bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikannya dilipat gandakan. Dosa-dosanya juga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belenggu syaitan pada bulan tersebut hingga memberikan kesempatan bagi anak manusia untuk memerdekakan diri mereka dari penjajahan syaitan. Nah, kalau bulan turunnya Al-Quran mendapatkan kemuliaan yang begitu besar, lalu kita bertanya, bagaimana Qur'annya itu sendiri? Bagaimana? Qur'annya itu sendiri. Kalau bulan turunnya mendapatkan kemuliaan yang begitu besar, bagaimana Al-Qur'annya itu sendiri?
Oleh karena itu banyak orang yang menanti-nantikan saat malam Lailatul Qadar. Itu malam turunnya Al-Quran. Padahal sebetulnya ada yang lebih mulia dari malam tersebut, yaitu Al-Qur'annya itu sendiri. Dan Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di setiap apa? Di setiap waktu. Mengapa Al-Quran begitu mulia? Karena Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi umat manusia untuk dapat betul-betul menjalani kehidupan dengan baik, benar, dan mengantarkan diri mereka menuju keselamatan. Sedangkan malam Lailatul Qadar hanya malam turunnya. Sedangkan Al-Quran justru inti dari semua itu. Dia merupakan pedoman hidup, merupakan petunjuk, merupakan syifa, merupakan rahmah, merupakan juga furqan yang memisahkan di antara yang hak dan batil. Jadi kita berharap mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah siam, qiyam, kemudian membaca Al-Quran, merenungkan ayat-ayatnya. Nah tadi Kang Rizal bertanya, apa kira-kira kesibukan yang terbaik buat kita untuk mengisi hari-hari dan saat Ramadan ini tanpa kejemuan, tanpa kejenuhan, ya. Bahkan kita akan merasakan suasana yang penuh dengan rahmat. Adanya wabah corona ini di satu sisi betul merupakan ancaman, tapi di sisi yang lain corona mengingatkan kita. Corona membuka mata kita, hati kita, juga menyatukan keluarga kita di rumah untuk dapat betul-betul mengevaluasi langkah-langkah kita, gerak-gerik kita selama ini. Sebelum kedatangan corona, pikiran kita, perhatian kita tertuju kepada materi. Dari mulai kita membuka mata sampai kita di malam hari akan tidur, yang terfikir dalam benak kita adalah dunia. Padahal dunia kita akan tinggalkan di belakang. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia hanya kehidupan ya, yang mempermainkan perasaan kita. Terombang-ambing di tengah-tengah khayalan dan angan-angan. Tapi begitu datang kematian, kematian ternyata membangunkan kita dari tidur kita dan angan-angan kita. Jadi kita berharap kaum muslimin pada saat ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kehadiran Ramadan memanfaatkan waktu mereka yang terbaik. Untuk apa? Untuk bersama-sama kembali kepada Allah. Di rumah mereka, suami, istri, dan anak yang tadi tidak punya banyak kesempatan untuk berkumpul. Sekarang mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini rahmat? Mereka tadinya tidak merasakan suasana yang harmoni dan indah dalam rumah. Nah sekarang suami maupun istri bersama-sama bertaubat kepada Allah. Kemudian bersama-sama mengisi waktu mereka. Kalau mereka tidak dapat sholat di masjid, mereka dapat sholat di rumah. Bersama-sama sang suami atau anak laki-laki menjadi imam, yang lain makmum di belakangnya. Kemudian setiap waktu diisi dengan membaca Al-Quran. Setelah sholat, membaca Al-Quran, kemudian biarkan seseorang dari mereka, pria maupun wanita, membacakan terjemahan ayat-ayat yang dibaca. Insya Allah mudah-mudahan kerak-kerak yang selama ini menyelimuti hati kita, fitrah kita akan terkikis. Kalau seseorang membersihkan kerak yang ada pada panci menggunakan sikat yang kasar, terkadang melukai pancinya. Tapi subhanallah Al-Quran dengan ibadah ini dengan lembut akan membersihkan kerak-kerak pada hati kita hingga kalbu kita akan kembali dalam keadaan terang benderang. Nah dengan kita membaca Al-Quran, setiap kita sholat, merenungkannya walaupun yang diterjemahkan beberapa ayat, insya Allah kita akan merasakan perubahan yang benar-benar amat dahsyat dalam kehidupan kita. Bila Allah panjangkan umur kita setelah ini, insya Allah rahmat keberkahan akan terbuka di hadapan kita. Tidak akan lagi bersusah payah, bergelisah maupun resah. Bahkan rasa panik di hati kita akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi corona. Karena corona merupakan makhluk Allah yang tunduk kepada Allah. Setiap kali dia akan menyerang seseorang, dia akan minta izin kepada Allah. Ya Allah, siapa yang hari ini ya kamu tugaskan saya untuk apa? Untuk saya hinggapi. Tanpa izin Allah dia tidak akan bekerja sama sekali.
Di alam raya tidak ada yang lepas dari kendali Allah. Biyadihil muluk, biyadihi malakutu kulli syai, wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada satu makhluk, baik serangga yang melata, demikian pula manusia, tidak ada satu pun makhluk di langit dan di bumi kecuali ubun-ubunnya dalam genggaman kekuasaan Allah. Oleh karena itu dengan hati kita kembali kepada Allah, bernaung di bawah naungan rahmatnya, dalam dekapan kasih dan sayangnya, kita akan merasakan aman, hilang kegelisahan kita, dan kita akan memiliki kesibukan yang lebih indah daripada kesibukan materi. Materi duniawi ini kalau kita kejar, akan menimbulkan keresahan, kegelisahan, kebencian, kedengkian, permusuhan, kesombongan dan keangkuhan bagi yang punya berlebihan, atau rasa rendah dan minder serta perbudakan bagi mereka-mereka yang tidak memiliki apa-apa. Jadi dengan mengisi waktu kita dari mulai malam hari kita bangun di waktu malam, karena dalam hari-hari lain berat buat kita untuk bangun malam dalam suasana Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Bangun bersama-sama. Yang tadinya kita sibuk dengan berbagai macam urusan dunia, pagi-pagi hiruk pikuk dalam rumah, yang bekerja, yang sekolah, ibu-ibu yang memasak. Sekarang sebagian besar waktu kita Allah Subhanahu wa taala berikan betul-betul kesempatan yang amat luas. Bangun di waktu malam, berdoa kepada Allah, cucurkan air mata kita pada saat sujud. Mohon kemudahan keluasan dari Allah, dan Allah menyingkap berbagai macam bara bencana dengan secepatnya. Kemudian sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat sucinya. Pada saat berbuka puasa juga bersama-sama. Bersahur bersama-sama, dan sebelum berbuka maupun berpuasa, berdoa terlebih dahulu. Kita kalau rasakan melalui hal ini di bulan Ramadan, mungkin Syawal juga kita akan melalui, tidak akan ada kejemuan sama sekali. Tidak ada yang lebih nikmat dari suasana kita berkumpul di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang yang dikenal dengan nama Abul Harith Al-Muhasibi hidup semasa dengan Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Abul Harith Al-Muhasibi ini orang yang betul-betul menjaga kebersihan hidupnya, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup. Dari kebersihan hidup yang dijaga sampai ketika dia menerima warisan dari orang tuanya, dia tidak mengambilnya, tapi dibagi-bagikan untuk fuqara wal masakin, karena dia dengar orang tuanya pernah terlibat dalam usaha pekerjaan yang menghasilkan hasil yang kurang baik. Maka hartanya yang halal bercampur dengan yang haram, dia khawatir akan mengambil sesuatu yang haram. Maka dibagi-bagikan untuk fuqara wal masakin. Bahkan dia ngarang buku namanya Al-Kasbu. Ada Risalatul Mustarsyidin. Ada bukunya namanya Al-Kasbu yang membimbing orang betul-betul untuk apa? Menjadikan Allah sebagai pegangan dan tujuan hidup. Para ulama yang hidup pada masa beliau mengatakan bahwa Abul Harith Al-Muhasibi, seorang yang soleh ini, di saat berbicara seolah-olah berbicara dengan perkataan para malaikat. Karena semuanya ke arah yang baik dan positif. Dia memiliki beberapa murid, di antaranya yang dikenal dengan nama Al-Junaid. Al-Junaid ini, Al-Baghdadi, seorang sufi yang terkenal. Bukan orang-orang yang menjadikan agama sebagai dagangan tujuan untuk menonjolkan dirinya, tapi orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Al-Junaid dikenal sebagai seorang yang betul-betul sibuk mensucikan dirinya. Dia berjalan bersama gurunya Abul Harith Al-Muhasibi. Masuk di satu kota, melintasi pasar, kemudian pergi ke daerah yang sepi. Al-Junaid berkata kepada gurunya, "Mengapa kalau saya sendiri melintasi pasar, saya merasa terganggu oleh kesibukan pasar. Di tempat sepi, saya merasakan sepi." Abul Harith Al-Muhasibi mengatakan, bila hati kamu sibuk dengan Allah, meresapi kebesaran dan keagungannya, kamu tidak akan diganggu oleh hiruk pikuknya kehidupan ini, dan tidak akan dibuat merasa jenuh, sepi, ya, dikala kamu sendiri.
Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada kita selalu berada bersama Allah, bermunajat padanya, merenungkan ayat-ayatnya. Hingga kita akan apa? Akan dapat menyatukan aktivitas hidup kita dengan keridhaan Allah di saat kita bekerja, di saat kita berusaha, di saat kita berdagang, di saat kita bersama istri maupun anak kita, aktivitas kita semua terikat dengan apa? Dengan Allah. Oleh karena itu mengapa Allah mengumpulkan kaum pria yang beriman di rumahnya supaya apa? Rumahnya menjadi sentral kehidupan. Jadi aktivitas kita ini betul-betul terkait dengan sholat kita dan hati kita juga dalam suasana berjamaah. Bukan hanya ibadah ritual, tapi dari masjid ini Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati umat dan mengikat hidup mereka, aktivitas mereka dengan apa? Dengan ibadah pada Allah. Mereka keluar dari masjid, berjumpa dengan keluarga mereka, pembicaraan mereka ibadah. Di saat mereka berusaha mencari nafkah ibadah, bukan pada saat mereka keluar dari masjid, terpisah dari Allah. Di mana dunia mereka, pekerjaan, aktivitas mereka tidak ada hubungan dengan Allah. Akhirnya mereka berbohong, mereka berkhianat, mereka juga mengumpulkan dan menimbun harta benda tanpa ada hubungan dengan akhirat sama sekali. Jadi bagi para pendengar, pemirsa, ini kesempatan buat kita. Oleh karena itu tak heran, ada sebagian ulama mengatakan, jazakallah khair, wahai corona. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Dengan sebab kamu, tempat-tempat maksiat ditutup. Dengan sebab kamu, suami istri dan anak yang jarang berkumpul, Allah satukan mereka. Nah, orang yang beriman memandang ini sebagai ujian, juga sebagai apa? Sebagai rahmat. Adapun dunia, seandainya kita kumpulkan banyak, dia tidak akan menyelamatkan kita di akhirat. Sedikit justru akan meringankan beban kita. Nah, yang penting Allah Subhanahu wa taala berikan kita kecukupan untuk dapat melalui kehidupan kita dengan bersih, dijauhkan dari yang haram. Kalau kita punya kelebihan, ingat saudara kita di sebelah. Tetangga kita, kerabat kita, banyak dari mereka yang betul-betul merintih. Mereka ingin dapat menjalani ibadah dengan baik, tapi mereka tidak memiliki apa-apa yang mereka butuhkan untuk makan yang sederhana. Ada seorang penelpon wanita, janda, tinggal di tempat yang disediakan bagi mereka. Dia mengatakan, Ustadz, pada saat ini pemerintah memerintahkan kita untuk tinggal di rumah, tapi tidak memberikan bantuan untuk kita. Saya bekerja, berdagang kecil-kecilan, sekarang modal saya habis, dan saya tidak punya apa-apa untuk makan. Ini banyak orang-orang di sekeliling kita ini yang betul-betul membutuhkan uluran tangan kita. Jangan yang terfikir dalam benak kita untuk ganti mobil, untuk membeli pakaian-pakaian yang mewah, mempersiapkan berbagai macam hidangan di rumah kita secara berlebih-lebihan. Ingat bahwa kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah dengan berbagi. Sebagaimana nasihat Nabi Musa kepada Qarun, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Tuntutlah, pergunakanlah, berusahalah dengan apa yang Allah berikan untuk membangun akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tidak melupakan kebutuhan kamu, keluarga kamu dari duniamu untuk makan kebutuhan mereka. Tapi dengan kelebihan yang Allah berikan, ingat orang-orang di sekeliling kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat ihsanlah, baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan dengan apa yang Allah berikan kamu lakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau kita bisa berbuka bersama-sama, kalau ada kurma, kita buka dengan kurma yang manis ya, atau dengan madu ya, atau dengan kue-kue yang manis-manis. Yang manis-manis ini akan memulihkan apa? Gairah kita, kesegaran kita dengan cepat. Stamina ya. Stamina kita begitu masuk yang manis-manis ke tubuh kita ya. Glukosa ini akan membantu untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan dan memulihkan kembali apa? Tubuh kita yang tadinya lemah dan lunglai. Jadi kalau kita makan korma atau katakanlah buah-buahan yang manis-manis, ya, kue yang manis-manis kita makan, kita minum yang hangat-hangat, kemudian berdoa bersama-sama. Nah, sebaiknya kita sholat terlebih dahulu. Sholat ya, setelah sholat baru kita makan
yang berat-berat setelah itu. Tapi juga jangan berlebihan, agar kita dapat menjalankan ibadah setelah itu dengan baik. Karena makan berlebih-lebihan, pada saat itu akan membuat tubuh kita lunglai, kemudian menguap, mengantuk, akhirnya kita kehilangan kesempatan yang amat indah. Nah, pada saat sahur juga tidak perlu makan yang terlalu banyak, ya. Karena makan terlalu banyak akan mempercepat rasa lapar kita. Makan nasi banyak akan membuat rasa lapar juga akan lebih cepat. Makan korma juga akan membantu kita untuk bertahan. Seandainya makan nasi, jangan berlebih-lebihan juga. Dengan lauk yang baik seperti telur, ya. Atau katakan apa yang tersedia bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di saat kita berdoa memohon padanya bantuan untuk dapat menjalankan ibadah siyam dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di waktu siang, Allah akan membantu kita. Jadi bersahur, berdoa agar Allah membantu kita, menyegarkan kita hingga dapat membaca Al-Quran dengan baik, dapat merenungkan ayat-ayatnya. Jangan dihabiskan waktu untuk tidur. Begadang di waktu malam, pagi sampai asar tidur. Berpuasa paling dari mulai asar sampai apa? Sampai maghrib. Ini merupakan kerugian yang amat besar. Waktu kita hambur-hamburkan hanya untuk apa? Tidur. Untuk tidur, menghindari rasa lapar. Padahal rasa lapar tersebut pada saat puasa insya Allah yang akan menghindari rasa lapar di padang mahsyar nanti. Rasa hausnya akan menghindarkan kita dari rasa haus di padang mahsyar di hari kemudian nanti. Dan biasakan kita berbagi walaupun hanya membelah separuh dari korma yang kita miliki, kita berikan buat saudara kita. Yang tidak memiliki uang bisa berbagi berasnya bagi yang tidak mampu. Jadi kesempatan terbuka bagi kita, insya Allah rumah tangga kita akan dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Rahmat kemurahan akan turun. Selesai bencana ini, insya Allah, sebagaimana janji Allah, fa inna ma'al usri yusra. Negara akan bangkit kembali, umat juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustaz, untuk Ramadan kali ini tentunya sangat berbeda, Ustaz, dengan tahun-tahun sebelumnya mungkin. Mungkin Ustaz pun baru merasakan tahun ini, Ustaz, ya. Ramadan berbeda karena ujian COVID-19, terutama dalam hal ibadah. Masjid-masjid pun kalau nggak salah sudah mungkin 5 pekan ini ya, 5 Jumat ini dihimbau oleh pemerintah itu tidak mengadakan aktivitas seperti sholat Jumat. Begitupun di bulan Ramadan kan tidak ada tarawih dan lain-lain, Ustaz. Nah, bagaimana agar kita tetap mendapatkan kemuliaan, keberkahan bulan suci Ramadan, terutama dalam hal ibadah, terutama juga buat para pendengar nih mungkin yang sudah terbiasa setiap bulan Ramadan itu aktivitas-aktivitas seperti itu. Sedangkan di tahun ini berbeda, pasti kan ada hal yang ada yang kurang gitu. Apakah ibadah saya di bulan Ramadan ini sempurna atau seperti apa, Ustaz? Mungkin di awal Ramadan ini Jumat pertama juga tidak seperti biasanya, kan tidak ada Jumatan gitu, Ustaz. Seperti apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya berbeda ya dengan apa yang diumumkan oleh fatwa MUI. Saya termasuk orang yang mendukung tetap kita menjalankan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ya. Tapi tetap dengan menjaga prosedur kesehatan. Di mana orang yang sakit, yang flu, yang demam, mereka tidak masuk ke dalam masjid. Ada sebagian orang mengatakan, ini penularannya tidak dapat sama sekali dimonitor dan dikendali. Sebetulnya alasan ini muncul karena ketakutan secara berlebihan. Lupa bahwasannya tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau kita bergantung pada usaha kita untuk menjaga kesehatan kita, sebetulnya tidak akan ada satupun manusia yang akan selamat. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah atas kalian, tidak mungkin seorang pun dari kalian mampu untuk menjaga menjaga kebersihan, kesucian kalian. Tapi Allah yang mensucikan, yang membersihkan dan menumbuhkan berbagai macam kebaikan bagi kalian. Kata zaka yuzaki itu, zaka yuzaki, diambil dari kata zaka yazku yang artinya suci dan tumbuh. Nah,
Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan, membersihkan jiwa kita, juga perilaku kita, dan akan menumbuhkan segala kebaikan buat kita. Dan juga akan menjauhkan dari berbagai macam apa? Dari berbagai macam mara bahaya. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan bersama-sama. Walaupun kita amat berhati-hati, dengan menggunakan masker, menggunakan alkohol, tetap kita tidak selamanya menggunakan masker, kan? Yeah. Katakan di luar rumah kita menggunakan masker. Katakanlah masker menjaga di luar rumah. Dalam rumah, pada saat kita menghirup, kira-kira berapa banyak bakteri yang masuk? Jutaan maksudnya. Begitu juga virus. Betul enggak? Kemudian pada saat kita menyentuh uang, uang ini, uang kertas ya, berpindah dari tangan ke tangan. Pasti akan apa? Akan dihinggapi oleh bakteri, oleh virus. Ya. Walaupun dia tidak bisa hidup lama di sana, tapi kan dengan cepat berpindah-pindah. Bisa juga jamur. Artinya betapa mudahnya. Seandainya apa? Seandainya penyakit ini mengenai seseorang. Dulu kita tahu pada masa kanak-kanak, orang diperintahkan untuk melarikan diri dari penyakit lepra. Seperti melarikan diri dari apa? Dari seekor singa. Ini terdapat dalam hadits Bukhari, la adwa wala tiyara. Gak ada katanya penyakit menular, gak ada juga kesialan. Kemudian apa? Setelah itu, kelanjutan dari hadis ini, wa firra minal asad. Wa firra minal judham firaraka minal asad. Kamu lari dari apa? Dari orang yang terkena lepra ini, seperti kamu lari menjauh dari singa. Pembukaan hadis dibilang tidak ada ya, kata penularan. Kemudian penutupnya, larilah dari apa? Dari orang yang terkena lepra sebagaimana kamu lari dari seekor singa yang memburu kamu. Hadis ini penuh dengan kontradiksi sebetulnya. Tapi orang berusaha menafsirkan bahwasannya penularan tidak ada kecuali dengan izin Allah. Tapi saya tetap merasakan bahwa ini terdapat kontradiksi. Kemudian tidak sesuai dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita perhatikan penyakit lepra, sebetulnya kuman yang menyerang syaraf dan kulit seseorang tidak berbeda dengan kuman yang menyerang paru-paru seseorang hingga menimbulkan penyakit tuberkulosis. TBC. Jadi sebetulnya kuman, bakteri yang menyerang paru-paru seseorang yang menghasilkan tuberkulosis itu sama dengan apa? Dengan bakteri yang menyerang orang yang terkena lepra. Cuma yang diserang berbeda. Yang satu diserang paru-parunya, yang satu diserang syarafnya dan kulitnya. Hingga terlihat perubahan pada orang yang terkena lepra. Terkadang juga TBC, bakterinya menyerang tulang hingga dikenal dengan TBC tulang. Penyakit ini pertama kali muncul mengerikan tidak? Dulu hanya lepra, kemudian muncul TBC. Dan sekarang kita tahu di Amerika, di Eropa, ini penyakit termasuk salah satu penyakit yang mengganas, di mana banyak obat-obatan yang biasa digunakan untuk menjinakkan sekarang telah resisten di hadapan penyakit tersebut. Jadi pada zaman Rasul katanya, orang diperintahkan melarikan diri dari lepra seperti orang melarikan diri dari apa? Dari singa. Padahal dengan lepra itu orang untuk kena penyakitnya, itu butuh waktu lama kontak. Bukan sekali, dua kali. Bahkan saya pernah pada masa kanak-kanak ya, berteman dengan sebagian teman-teman ini setiap hari tidur bersama orang lepra. Bahkan yang tidak disuntik lagi tidak diobati. Subhanallah, bertahun-tahun ini orang tidak kena, ini kena. Kemudian rekan kita juga, istrinya terkena corona, suaminya menjaga di sampingnya, istrinya positif, suaminya negatif. Saya punya kenalan juga, satu orang wanita terkena HIV. Akibat suaminya yang tadinya menggunakan obat-obatan. Kemudian bercerai, dia menikah dengan seorang laki-laki yang lain. Dia nggak tahu dirinya kena HIV. Dia menikah dengan wanita ini, subhanallah punya anak, tidak lama kemudian si perempuan sakit. Diperiksa ternyata positif HIV.
Akhirnya suaminya diperiksa dan anaknya, suaminya negatif, anaknya negatif. Allah. Yang membawa penyakit ini siapa? Mantan suami sebelumnya yang biasa menggunakan jarum suntik. Si wanita ini berkenalan ya dengan laki-laki ini tanpa seizin orang tuanya, akhirnya terkena penyakit tersebut. Tapi laki-laki ini, yang kedua, Allah bebaskan dari penyakit tersebut. Jadi penyakit ini tidak mengenai seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila Allah mengizinkan, tak ada satupun yang kuasa mengelak, walaupun 1000 masker kita pasang di mulut kita. Jadi pada saat kita berada di luar, pada saat kita menghirup udara, pada saat kita makan, kalau Allah tunjukkan bakteri, ya, virus ya, yang berada di sekeliling makanan kita nggak bakal berani makan. Kalau Allah tunjukkan juga pada celah-celah jari kita ini sekian banyak bakteri yang bersahabat dengan diri kita, niscaya tidak mungkin kita akan makan dan minum. Kita akan merasa jijik. Tapi Allah tutup mata kita untuk melihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bakteri untuk tidak menyerang seseorang melainkan dengan izin Allah. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfih. Setiap orang ini dikelilingi, ya, dijaga oleh malaikat yang bergilir menjaga dirinya siang dan malam. Yahfazunahu min amrillah, menjaga orang ini dari berbagai macam ketentuan Allah. Tapi ingat, penjagaan ini bisa rusak kalau orang berbuat zalim, berbuat aniaya. Begitu dia berbuat kezaliman, berbuat aniaya, penjaganya akan sobek. Maka Allah selanjutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merusak, mengubah nikmat yang ada pada satu kaum yang tadinya baik-baik, kecuali kalau dia merusak nikmat tersebut dengan ulah dan perbuatan. Kata taghayyara yataghayyar, perubahan dari baik menjadi buruk. Kalau air kita katakan taghayyar, artinya rusak. Jadi Allah tidak akan mengubah, tidak akan apa? Mengubah ya, kebaikan, kondisi keadaan yang baik pada seseorang, kecuali apa? Kecuali kalau dia merusak nikmat tersebut yang ada pada dia dengan kemaksiatan dan kezaliman. Artinya tiap orang dijaga oleh Allah ya, melalui malaikat-malaikat yang ditugaskan siang malam secara bergilir menjaga dirinya. Tapi bila penjagaan tersebut apa? Bila penjagaan tersebut meninggalkan dirinya, maka dia dengan mudah menjadi sasaran tembakan, bahkan bukan hanya dari luar. Bakteri dalam tubuhnya bisa mengancam dirinya. Lahirnya penyakit autoimun karena sistem imunitasnya menyerang tubuhnya. Menyerang apa? Menyerang tubuhnya. Ada sebuah kisah wanita di London. Tubuhnya digerogoti oleh apa? Oleh bakteri yang biasa ada di tenggorokannya. Streptococcus. Menggerogoti tubuhnya hingga orang ini binasa. Padahal ini bakteri yang biasa sebetulnya orang kena radang tenggorokan atau flu. Tapi Allah kasih subhanallah. Bagaimana di saat dia mengganas, tak ada seorang pun yang kuasa untuk apa? Begitu juga di saat sel darah merah seseorang menyerang darah putih atau sebaliknya. Sel darah putih menyerang sel darah merah. Para dokter hanya mengamati dan berusaha untuk apa? Melakukan pengobatan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi kesimpulannya, jangan terlalu kita dibuat panik oleh penyakit ini, sampai akhirnya kita apa? Kita meninggalkan apa-apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi sholat berjamaah di masjid, kalau jamaah-jamaahnya dalam keadaan sehat, sesuai dengan apa yang kita lihat. Jangan kita apa? Mencari-cari yang tersembunyi. Jangan dibuat takut oleh bayangan kita. Musuh depan mata kita, ya, musuh depan mata kita yang begitu banyak. Kalau bukan perlindungan Allah, tidak mungkin kita akan selamat. Tapi kita lihat Nabi kita menghadapi berbagai macam perjuangan sepanjang hidupnya. Dengan penuh kesabaran, kepasrahan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menangkan Nabi dan para sahabatnya. Jadi sholat berjamaah, saya termasuk juga tidak menganjurkan orang untuk menjaga jarak. Orang yang beriman bersama orang yang beriman menjadi syifa dan rahmah. Bahkan bekas minumannya orang yang beriman juga merupakan apa? Syifa. Buktinya Nabi kita Muhammad SAW minum dari bekas sahabatnya, kecuali kalau orang tersebut sakit.
Jadi jangan membuat jarak jauh sampai di antara jamaah tidak saling menegur, tidak saling bersalaman karena takut tertular. Saya bilang, musuh-musuh Islam tidak pernah berhasil untuk membuat orang meninggalkan masjid. Tapi ternyata ulama-ulama Islam dengan fatwa mereka berhasil membuat orang meninggalkan masjid dan mengosongkannya. Adzan dikumandangkan, setelah itu qomat disembunyikan. Akhirnya kita tidak tahu apakah sudah sholat atau belum. Jadi kita lihat kenapa kita kok takut untuk melaksanakan hal ini, merupakan perbuatan yang dirahmati Allah. Akhirnya takut kita mengatakan qad qamatis shalah, nanti yang ada qad qamatil qiyamah. Jadi sebetulnya sholat di masjid, ya, masjid dalam keadaan bersih, menjaga kesehatan kita, berjamaah ini justru akan membuat rahmat turun. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah, alaikum bil jamaahnya apa? Berkumpul berjamaah dalam kebaikan dan keridhaan Allah. Karena apa? Karena yadullah ma'al jamaah, tangan Allah, rahmat Allah itu turun pada apa? Orang yang berjamaah dan berkumpul. Jadi berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap menjaga shaf sebagaimana yang diperintahkan Rasul, kecuali kalau seandainya wilayah tersebut memang wilayah apa? Masyarakat, ya, yang betul-betul terkena wabah corona. Tapi kalau masyarakat sekitarnya, tetangga tidak kita sama sekali lihat apa? Yang terkena corona. Kalau ada 1-2 di pojokan bukan berarti apa? Wilayah tersebut wilayah merah. Nah, kalau kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, berdoa kepadanya, saya khawatir malah penyakit ini akan semakin panjang. Dan yang paling menakutkan, kita tidak terkena corona, terkena paronia. Apa itu, Ustaz? Menjadi seorang paranoid. Paranoid, ya. Akhirnya menjadi seorang yang ketakutan, bergelisah, dan saya jumpai banyak orang ingin lari dari corona, masuk ke dalam penyakit yang lebih mengerikan. Kena paranoia. Bahaya. Kan bahaya sekali kalau dia menjadi seorang yang paranoid. Gelisah, stres. Gelisah. Atau menjadi seorang yang histeria. Ngamuk, marah-marah di rumah. Tidak ada jalan keluar. Kalau tadinya di masjid dia masih berkumpul, berdoa, berzikir bersama-sama, pulang dia merasakan rahmat Allah yang begitu hangat. Sekarang di rumah ngelekep. Tertutup, nggak ada ventilasi, bisa dibayangkan coba. Oleh karena itu, kalau seandainya terhindar dari masjid disebabkan karena ada halangan, kumpul di rumah, usahakan bersama-sama keluarga berzikir. Ubah rumah kita menjadi masjid. Waj'alu buyutakum qiblah, sebagaimana perintah Nabi Allah Musa kepada apa? Umatnya ketika mereka tidak mampu terang-terangan untuk apa? Menjalankan sholat, untuk sholat di rumah mereka. Begitu juga para sahabat ketika di Mekah, diperintahkan juga untuk sholat di rumah mereka, bersembunyi dari apa? Dari gangguan kaum musyrikin. Nah sekarang justru yang mengusir bukan orang-orang non-muslim. Justru yang menjauhkan orang dari masjid, justru ulama-ulama Islam dan pengurus-pengurus masjid. Maka saya bilang, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi seolah-olah masjid sama dengan apa? Diskotik, bar, bahkan mall masih dibuka. Bioskop. Bioskop buka nggak sekarang? Sudah nggak dibuka. Jadi kalau seandainya bisa berkumpul di masjid, sholat yang wajib. Adapun sholat tarawih bukan satu yang wajib. Karena pada zaman Nabi juga, Nabi tidak pernah mengumpulkan orang untuk melakukan sholat tarawih. Tapi Nabi kebetulan melakukan qiyamul lail dalam masjid. Ibnu Abbas ikut, sahabat ikut. Besok malam ramai-ramai mereka menunggu Rasul. Rasulullah tidak keluar. Akhirnya begitu datang subuh ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak sholat? Seperti kemarin, dijawab, saya takut nanti ada kesan bahwa ini sesuatu yang wajib bagi kalian. Akhsha an tufrada alaikum. Jadi, Nabi tidak keluar dari tempatnya, dari rumahnya, sholat dalam rumah karena khawatir nanti orang beranggapan ini merupakan satu hal yang wajib. Jadi sholat berjamaah, berzikir, bisa kita tahu siapa orang-orang tetangga kita yang susah, betul nggak? Dari sana kita bisa tahu kan? Jadi tempat di mana kita juga mendapatkan informasi yang baik dan positif, bukan melalui WA, bukan Facebook, Instagram, menyebar hoak macam-macam, akhirnya membuat orang mati sebelum menghadapi bahaya. Sampai seorang bilang, semakin kita baca semakin stres Ustadz. Kenyataan. Nah saya nggak mau dengar hal-hal seperti ini.
Saya mengaji, saya sholat, saya berdoa dan yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila tiba saatnya kita mesti terkena penyakit, tidak mungkin kita mengelak. Tapi bila Allah tidak kehendaki, walaupun mara bahaya di sekeliling kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi kita. Jadi jalan satu-satunya berlindung pada Allah. Oleh karena itu, dokter-dokter kesian. Seharusnya kita tenangkan hati mereka, kita hibur mereka, dukung dan motivasi mereka. Mereka mengalami kegelisahan juga disebabkan karena berita-berita hoak yang menyebar. Padahal mereka, kalau diberikan motivasi, mereka pejuang-pejuang di jalan Allah yang tidak kalah dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Dan perlu kita ingatkan, Anda tidak perlu khawatir. Bakteri ini tidak akan mengenai Anda. Virus ini tidak akan menimpa Anda, melainkan dengan izin Allah. Kalau seandainya orang sedemikian takut, maka dokter-dokter yang membuka praktek spesialis penyakit menular, contohnya paru-paru, nggak ada yang mau buka sama sekali. Betul nggak? Iya. Perhatikan coba, sekian banyak pasien datang ke dokter spesialis paru-paru, saya lihat nggak pakai masker. Saya jumpai mereka tidak menggunakan masker. Tapi dokter tiap hari aktif. Padahal penyakit paru-paru ini lebih dahsyat daripada corona. Penularannya juga apa? Tidak kalah. Melalui apa? Melalui juga apa? Iya, melalui udara. Ya. Mudah untuk menular. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara. Dengan rahmatnya Allah lindungi mereka. Tapi karena corona kebetulan model baru, ya, sesuatu yang baru membawa kejutan. Padahal dulu kan ada kolera. Pada masa kita kanak-kanak dulu, kolera menakutkan luar biasa. Kemudian juga cacar, ada lagi cacar bopengnya, betul enggak? Iya. SAR. Jadi kalau orang sudah mulai terbiasa menghadapi corona sehari, 2 hari, sekali, 2 kali, setelah itu mereka anggap apa? Biasa. Jadi jangan kita orang yang beriman kehilangan iman pada saat kita berhadapan dengan cobaan. Tubuh kita kena, katakan kita binasa asal dalam iman, kita selamat. Tapi kalau kita menjadi orang yang panik kehilangan iman, kan bahaya buat kita. Nah, saya lihat sekarang orang dicoba ini kelihatan mana yang beriman dan mana yang nggak beriman. Saya takut kalau seandainya umat Islam berhadapan dengan suasana perang, mungkin sebagian besar lari dari peperangan. Saya khawatir. Karena kalau menghadapi suasana perang, dentuman, mortirnya, kemudian bom yang berjatuhan, bisa dibayangkan coba. Jangankan kena, dengar suaranya saja. Itu pesawat tempur kalau terbang pendek itu sampai apa? Kaca-kaca retak dan pecah. Betul-betul. Dengan suaranya yang menakutkan, orang-orang yang punya penyakit jantung bisa putus jantungnya. Nah, kalau seandainya kita terbiasa panik dan takut, bagaimana kita menghadapi suasana yang dahsyat? Oleh karena itu, hendaklah kita selalu hati kita berpegang pada Allah, bersandar padanya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Banyak-banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau orang terhalang untuk sholat berjamaah, rumah jadikan sebagai masjid. Televisi singkirkan. Karena televisi ini sering kali membuat orang stres. Betul. Habis dengar berita-berita yang menakutkan, melihat drama-drama yang membuat emosi kita menjadi apa? Menjadi labil. Televisi tutup, jangan sama sekali saksikan televisi kecuali mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sholat berjamaah, membaca Al-Quran, kemudian nikmati nikmat Allah, makanan, minuman yang Allah berikan pada kita. Tapi ingat, setiap kita minum makan, hendaknya kita menyebut nama Allah. Saya minum sesuatu ya, dengan menyebut nama Allah. Kalau sesuatu yang kata orang bisa menimbulkan kembung, begitu kita menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, wabillah, Bismillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kita minum, Allah kasih, Alhamdulillah, nggak ada perasaan kembung sama sekali. Begitu kita kaitkan dengan Allah, ini makhluk-makhluk Allah ini akan beradaptasi bersama diri kita. Tapi kalau kita lupa pada Allah, hanya makan, minum, bersenang-senang, tanpa kita mengingat Allah, ini yang seringkali menjadi petaka. Akhirnya bakteri yang melekat pada makanan kita menimbulkan ancaman buat diri kita. Tapi kalau kita ingat Allah, menyebut nama Allah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mulai doa sebelum buka. Kemudian juga bersyukur setelah kita menikmati makanan, begitu juga sebelum sahur. Setiap saat kita berdoa, insya Allah hidup kita hidup yang terjaga, terpelihara dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik Ustaz, nah di Ramadan sekarang juga Ustaz, mungkin banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita Ustaz ya. Banyak yang di PHK, Iya. banyak yang dirumahkan beberapa bulan sampai tidak menerima gaji. Iya. Pengusaha-pengusaha juga tidak sedikit yang Iya. kelabakan sekarang, apalagi yang usaha kecil menengah Ustaz, dia banyak yang gulung tikar gitu Ustaz. Nah, bagaimana kita menguatkan hati mereka untuk tetap ya, bergantung kepada Allah Ustaz? Cobaan yang kita hadapi saat ini di negeri kita sebetulnya lebih ringan dibandingkan cobaan yang dihadapi oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya. Di mana daerah kita kan merupakan daerah yang subur. Artinya kalau di taman-taman kita menanam tanaman, ya, kita isi dengan tanaman-tanaman yang baik. Bagi yang punya taman, itu sudah merupakan rahmat. Bagi yang nggak punya, dia bisa menanam di tempat-tempat yang kosong. Kita hidupkan lingkungan kita sama-sama. Tapi kalau orang yang hidup di negara Arab pada zaman Rasul dulu, antum bayangkan coba, Rasul itu tidak setiap hari menikmati makanan dengan baik. Terkadang dia ikat perutnya karena lapar. Begitu pula sahabat-sahabat yang tinggal di Sufah. Sampai dalam kisah, Rasulullah mengirimkan pasukan untuk berperang. Bekal yang mereka bawa hanya satu kirbah korma. Kirbah itu apa? Kulit ya, yang menjadi tempat, dalamnya isinya korma. Dalam perjalanan, mereka hanya menghisap-hisap korma. Itu pun dengan jatah tentu. Untuk pergi berperang. Masya Allah. Untuk perang. Untuk perang. Karena kondisi yang sulit, bukan karena Rasulullah pelit dan kikir. Karena daerah yang layak untuk ditanami amat sedikit. Apalagi di kota Mekah. Kota Madinah katakan merupakan daerah yang penuh dengan korma. Tapi kan terbatas. Terbatas. Artinya yang memiliki kebun korma ini terbatas. Apalagi di Madinah kita tahu dikuasai sebagian besar oleh apa? Oleh orang-orang Yahudi. Karena sekian ratus tahun mereka berperang kaum Ansor dan Aus, ya, Aus dan Khazraj, hingga membuat mereka menggadaikan lahan pertanian mereka, ternak mereka, karena kebutuhan uang untuk membiayai perang. Jadi orang-orang Yahudi dulu sengaja mengobarkan peperangan untuk menguras kekayaan satu umat. Mereka menikmati keuntungan, kesenangan di atas penderitaan dan darah yang mengalir. Itu kebiasaan mereka hingga kini. Mereka menjual belikan senjata, mengobarkan peperangan, mengadu domba. Itu merupakan kebiasaan mereka. Tapi Allah katakan, kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Tiap kali mereka mengobarkan peperangan, Allah subhanahu wa ta'ala padamkan. Nah, corona datang kepada mereka lebih dahsyat dibandingkan kita. Contohnya Amerika. Dia bisa mengirimkan senjata. Ya, kemudian mengirimkan juga rudal-rudal Patriot anti apa? Penangkal rudal. Patriot penangkal rudal. Tapi nggak mampu berhadapan dengan virus corona yang kecil, yang nggak kelihatan mata. Dan jumlah yang terkena kan sampai ratusan ribu. Hampir 1 juta orang. Yang binasa juga luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama Kang Rizal, cobaan yang dialami Rasul dan sahabatnya jauh lebih besar, lebih berat dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh apa? Oleh kita pada saat ini. Asal betul-betul apa? Hati kita berserah diri pada Allah yang punya kelebihan berbagi. Yang punya kelebihan berbagi. Di sini Allah menguji bagaimana mereka yang diberikan kelebihan. Tapi kalau yang punya kelebihan menimbun, mengumpulkan, kemudian tidak peduli terhadap orang sekelilingnya, nah, bencana bakal datang pada saat ini. Akhirnya bisa saja nanti yang punya kelebihan yang menimbun akan dijarah oleh masyarakat-masyarakat yang susah dan kelaparan. Jadi berhadapan dengan situasi seperti ini, masyarakat insya Allah dengan suasana Ramadan, mereka mendirikan sholat, kemudian membaca Al-Quran, bermunajat pada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan buka bagi mereka rezeki dari jalan yang tak terduga. Dari jalan-jalan, bukan lagi dari usaha mereka. Karena kita harus ingat, rezeki itu datang dari 2 jalan. Satu usaha, satu dari karunia Allah. Satu usaha, yang kedua karunia. Kalau usaha kita dapatkan sesuai dengan usaha kita. Tapi cukup nggak orang dengan usahanya untuk hidup? Ya. Apalagi menghidupkan keluarganya. Contohnya, ketika Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Kawinkanlah
Ini perintah pada orang tua atau para wali. Kawinkanlah orang-orang yang belum berumah tangga dari kalian. Pria atau wanita kan? Atau hamba-hamba sahaya kalian yang belum berumah tangga. Lalu Allah bilang apa? In yakunu fuqara. Kalian jangan takut kalau tadinya mereka fakir sebelum kawin. Yughnihimullahu min fadli. Allah akan berikan mereka kecukupan, kekayaan dari karunia-Nya. Nah, kita ini kalau mengandalkan usaha kita, mustahil kita mampu mencukupi. Petani kalau hanya mengandalkan usahanya bercocok tanam, bisa nggak menghasilkan buah? Dia bercocok tanam, yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang menghasilkan buah? Allah. Cuma Allah sebelum memberikan rezeki, usaha dulu. Kalau orang usaha mendapatkan sesuatu, nikmatnya lain. Betul enggak? Jadi kamu usaha, nanti karunia Allah datang. Saya mau tanya, ketika Sayyidah Hajar berusaha di antara Safa dan Marwa, di Safa menemukan rezeki tidak? Di Sa'i? Di Marwah? Tidak. Kata Sa'i itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Usaha asalnya as'a, saya berusaha. Jadi Sayyidah Hajar bukan melakukan satu hal yang sia-sia, naik ke Bukit Safa, melihat ke sana kemari, nggak menjumpai sesuatu, berangkat ke Marwah. Setelah 7 kali mondar-mandir, dia merasa letih, lunglai, baru dia berkata, ya Allah, saya sudah menjalankan usaha saya. Sekarang saya pasrahkan diri saya kepadamu, ya Allah. Baru malaikat turun membawa rezeki dari Allah. Baru Zam-Zam turun. Nah, kalau Sayyidah Hajar Nabi Ismail yang baik, suruh gali Zam-Zam, keluar nggak air? Jangankan Sayyidah Hajar, kita beramai-ramai menggali tidak akan keluar air kan? Tidak akan menghasilkan rezeki. Jadi jangan pernah kita mengharapkan rezeki bergantung pada usaha kita. Akhirnya dapatnya cuma berapa? Sesuai dengan usaha kita, kebutuhan kita untuk sekolah anak, untuk ini, untuk itu. Mana cukup 3-4 juta gaji kita. Betul nggak? Yeah. Nah, kemudian paru-paru kita bekerja, yang mengendalikan siapa? Allah. Jantung kita, ginjal kita, begitu ginjal kita nggak berfungsi, harus cuci darah. Berapa biayanya? Seperti seorang kakek-kakek yang kena corona menggunakan ventilator, satu harinya di ICU membayar 5.000 euro. Begitu dia bangkit, dia menangis, bukan karena biaya yang dikeluarkan. Dia menangis sekian puluh tahun, dia menikmati suasana bernafas yang ringan. Kalau harus bayar kepada Allah, berapa coba? Air yang kita minum, kalau harus membayar pada Allah, berapa yang kita harus bayar? Air pam, bau kaporit, kita mesti bayar mahal lagi. Listrik kita mesti bayar mahal. Hanya untuk penerangan di malam hari, kita bayar listrik berapa coba? Tapi matahari dari mulai terbit sampai terbenam, bayar nggak kita? Gratis. Gratis. Jadi kalau kita renungkan sama-sama, betul rezeki itu Allah perintahkan kita berusaha. Tapi ingat, bukan usaha kamu yang menghidupkan kamu. Rahmat Allah dan karunia-Nya. Ketika Sayyidah Maryam, setiap kali Zakaria membuka pintu mihrabnya, dia menjumpai berbagai macam makanan. Padahal kunci di tangannya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Tiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab menjumpai rezeki yang bermacam-macam. Zakaria bilang, qala anna laki hadza ya Maryam, bagaimana sampai kepada kamu? Dia tahu rezeki dari Allah, tapi dia mau tanya bagaimana bisa sampai kepada kamu? Dijawab oleh Maryam, qalat innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah berikan rezeki ya, bagi siapa yang dikehendaki tanpa hisab, enggak pakai hitungan usaha enggak. Allah kirimkan malaikat mengantarkan makanan tersebut buat diri. Waktu beliau melahirkan, habis melahirkan bersedih. Dia mengatakan, ya laitani kuntu nasiyan mansiya. Enggak ada sama sekali bidan, dokter yang membantu dirinya seorang diri karena malu. Melahirkan tanpa seorang suami. Walaupun dia tidak berbuat nista, tapi apa kata orang? Dia bilang, coba seandainya aku ini orang-orang yang terlupakan. Tahu-tahu didengar firman Allah, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Jangan kamu berduka, bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Tuhanmu telah memberikan kamu apa? Untuk mempersiapkan apa? Kebersihan kamu ini, sungai yang mengalir ya, dari mata air yang jernih, yang tadinya nggak ada, tahu-tahu keluar. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Kamu goyangkan pohon korma, dia akan menjatuhkan buah-buah rutab ya, yang segar buat kamu. Karena rutab ini buat ibu yang melahirkan.
Untuk bayi yang disusui luar biasa merupakan hal yang paling indah buat kebutuhan mereka. Kalau orang lihat pohon korban, dia akan saksikan pohon korban itu mirip pohon kelapa. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Kalau dia goyang itu pohon, tidak akan jatuh buahnya. Betul enggak? Tapi kenapa Allah perintahkan Sayyidah Maryam untuk menggoyangkan pohon korban? Usaha dulu. Kalau usaha kamu tidak sampai, Allah yang menyampaikan. Jadi tangan kita mengulur begini, nggak sampai. Allah yang akan datang lebih cepat kepada usaha kita. Jadi kita harus ingat, innallaha yajbur al-qusur wala yajbur taksir. Allah akan menambal, membantu kita kalau kita sudah berusaha nggak sampai. Tapi orang yang malas yang nggak bekerja, Allah tidak akan bantu. Jadi orang seringkali ya, merasa bahwa dia dapat sesuatu dengan usahanya. Tuh, min arak jabini, wa min kaddi yamini, dari keringat saya, dari usaha saya, seperti Qarun. Padahal usaha. Tapi dari mana datangnya rezeki? Emas dari perut bumi siapa yang menyediakan? Air yang memancar, walaupun menggunakan jet pump kita, siapa yang menyediakan air? Siapa yang menyuling air dari laut ya, hingga menjadi jernih, tidak terasa asin? Kemudian Allah turunkan apa? Dalam bentuk butiran-butiran hujan, memerintahkan angin menggiringnya ke daerah yang Allah perintahkan. Bayar nggak kita? Gratis. Coba bayangin kalau dari mulai lautan diangkut sampai kemana? Sampai ke gunung, berapa biayanya? Ini dari mulai menguapkan air laut, menyulingnya, kemudian menjadi gunungan-gunungan awan digiring oleh angin, menuju ke tempat-tempat yang Allah perintahkan, sepeser pun kita nggak bayar. Coba, kalau terlambat bayar sama apa? Sama pam. Di stop langsung. Nggak bayar listrik, di stop nggak? Matiin. Jadi kita lihat, selama ini kita lupakan Tuhan kita yang Rahman, Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perhatian kita tertuju pada makhluk-makhluk yang tak kuasa untuk menolong kita. Bahkan banyak yang mengintimidasi kita. Kalau ingin merdeka, berlindung pada Allah. Bertawakal pada Allah. Berusaha dengan mengharapkan ridha Allah, makhluk tidak akan kuasa untuk menindas kamu lagi. Baik, Masya Allah, tidak terasa sudah hampir 1 jam nih bincang-bincangnya Ustaz. Ini sudah cukup ya? Ya cukup Ustaz, mungkin dan terakhir mungkin pesan-pesan Ramadan dari perbincangan kita selama 1 jam ini seperti apa Ustaz? Jadi mari bersama-sama, pertama-tama kita betul-betul membersihkan diri kita dengan bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hati kita, jiwa kita siap untuk menerima apa? Curahan rahmat Allah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengasuh jiwa kita hingga fitrah kita kembali seperti pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Membantu kita, keluarga kita untuk dapat menjalankan ibadah siam, qiyam, membaca Al-Qur'an, merenungkan ayat-ayatnya, memanfaatkan waktu yang berharga ini yang Allah anugerahkan buat kita. Jauh dari gangguan dan hiruk-pikuknya kesibukan dan kehidupan dunia ini, agar Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita betul-betul menjadi apa? Menjadi pengikut Rasul yang sejati. Untuk menyatu bersamanya dalam kafilahnya, berkumpul di bawah naungan beliau, di hari di mana manusia mengalami ketakutan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita rasa aman, berkumpul bersama Rasul dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat dalam menyambut dan menyongsong kehadiran Ramadan yang insya Allah akan datang esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita hingga dapat betul-betul melaksanakan ibadah ini sepenuhnya. Begitu pula membantu kita mengkhusyukkan hati kita, meringankan juga diri kita untuk dapat melakukan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bertaubat dan mensucikan diri, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Kita berdoa bersama-sama untuk menyongsong kehadiran bulan Ramadan ini. Ballaghanallahu wa iyyakum siyama hadzal syahril mubarak wa qiyamah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wal auni ala salati was siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana
wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Mubarakun alaikum syahru Ramadan kullu am wa antum bi alfi khair. Ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi at-tawwabin al-mutatahhirin wa adkhalana jami'an fi zumrati ibadihi al-muttaqin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Husain atas waktu berbincang-bincang dengan kami, dan Ikhwan Akhwat terima kasih juga atas kebersamaannya. Semoga Ikhwan Akhwat dan kita semua dapat memetik hikmah dari bincang-bincang di kesempatan sahur ini. Ikhwan Akhwat selamat menyantap sahur, dan mungkin bagi ibu-ibu yang masih masak ya, semoga juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin bagi yang baru bangun, baru ingin bersantap sahur, silahkan. Jangan lupa berdoa, tadi kata Ustaz Husain. Semoga ibadah puasa kita di hari ini juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Rizal Haq dan teman-teman yang bertugas, ada Bang Neza dan Bang Hafid undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.